balik lagi barengan gue Moritz Kansil sama rekan gue Aryo Bergas seperti ada biasa. bintang tamu nih, siapa nih? Ini Bang Uca dari Indonesian Subculture. Yeay. Lu tahu nggak? Dia masuk dalam Arapik, anaknya Raja Sepi. Bro, sorry intermezzo. Tadi kemarin ada yang nge-DM gue nanya, kenapa sih kok namanya Arapik? Oh, kenapa namanya Arapik? Anaknya Raja Sepi kan Iya. kita harus jago ngomong ya. Iya, kalau namanya Nakjapik kagak enak bro ya. Apa tuh anak Japik? Singkatan anaknya Raja Sepi. Oh, anjing. Soalnya bilang Disusah-susahin nah. soalnya kayak bilang kayak Arapik, gue bilang nama orang A titik Rafik. Gitu. Oh enggak, anaknya Raja Sepi. Gue sih gak nyampe ya tadi ngomongin apa. Ya udah gue nggak tahu tadi. Apa lo jelasin dulu bang? Ya, jadi Lo Bang- jelasin dulu, gue nggak tahu. Dulu ya. Iya. Oh, Dulu iya, lah. dulu. Dulu lah. Boom. Selagi mumpung Es teh minum belum manis. dilarang. Teh manis. Es teh manis. Nah ini teh kok kita Iya. kasih. Bahasnya subkulturnya dulu apa sebelum minuman dilarang nih? Subkultur dulu aja bro, biar Subkultur dulu ya. Lu jangan yang aneh-aneh lu ya. Gila lu. Kagak dong, kagak dong. Udah fokus Nggak, aja. nggak. Kita ngomongin Iya. Alexis. Iya, Bang. Kita mau ngomongin apa sih? Bang. Kita mau bahas tentang lu nih bang. Indonesian oke, Subculture oke. itu sebenarnya apa sih bang? Iya. ISC Indonesian Subculture itu ya teman-teman yang terlibat di dalamnya anak-anak yang punya bisnis nih ceritanya nih di Bisnis. tato, di piercing, ya nggak di merchandise-nya. Jadi gua kayak semacam mewadahi lah, Oke. mewadahi mereka yang masuk dalam bidang tato dan piercing. Kenapa kita harus ada wadah? Soalnya lu tahu kan tato itu kan bukan hal yang lu pikir cuman bikin kayak dulu gitu ya. Iya. Maksudnya kita kekhawatiran masyarakat tuh kayak ngomongin hepatitis, HIV. HIV, jadi iya benar. kita Luar harus penyakit. membuat satu sistem lah. Maksudnya buat teman-teman yang sama tato artis dan piercing ini punya SOP. Oke. SOP-nya. Tapi ini sebenarnya bisa dibilang komunitas ya sebenarnya? Atau Dari dulu kita sampai dari ngomongin klub sampai jadi asosiasi, sekarang udah jadi aliansi, Bang. aliansi. Jadi yang tadinya dulu cuma tukang tato doang, sekarang nih klub-klub regional, klub-klub tato daerah itu udah jadi member kita juga. Oke. Tepuk tangan dong. Nah, ini sih keren, serius. Ini keren, ini keren. Maksudnya ini kebentuk tahun berapa bang? Kita tuh Juli 2004. 6 tahun. Udah tahun ya? Dia 17 2004 tahun. 17 tahun. Gue kira 2014, 2004. Gua aja udah 3 periode ini. Oh, berarti ini ada organisasinya nih. Organisasi maksudnya terstruktur lah. Jadi anggotanya tuh tadi tukang tato dan Jadi begini, kalau di kita tuh siapapun yang punya terlibat dalam bidang tato dan piercing, entah itu di bisnisnya masih apprentice, nge-backup tukangnya gitu loh. Kita nggak usah ngomongin artis lah ya, di Indonesia Iya, ngomong iya. apa juga pasti dibilangnya tukang nih gitu. Nah, iya, Ya, benar, itu benar. punya hak yang sama buat kita. Jadi bukan yang punya tato bisa jadi member kita, enggak. Tapi pelaku si Oh. pelakunya ini itu yang syarat utama menjadi membership kita. Gitu. Nah, gue kan orang awam nih bang ya. Maksudnya gue tuh anak rumahan banget lah. Sebenarnya. Tapi lu punya tato ya? Oh iya. Gaul-gaulan aja. Oke. Nggak, jadi bang, kalau buat orang yang belum paham tuh sebenarnya, ya kan kita tadi bilangnya tukang tato, Iya. tukang tindik. Sebenarnya tuh ada istilahnya sih kayak Ya kalau tatois atau tato artis. Tatois ya? Kalau di tindik tuh piercers. piercers. Iya. Oke. Gitu. Jadi di sini sebenarnya Kalau dia tuh ewengers. Ewengers. Oh iya, memang benar. Benar. Oke, nih sedikit ini dong, berbagi dong. Kalau ada yang mau gabung, Kalau mau ada yang gabung, gimana caranya? Nah, Gimana? Bisa hubungin kemana? Kita Mungkin bisa kita masukin ke deskripsi ntar ya. iya paling biar ya coba Kontak kemana? kontak kita ke DM buka di website indonesiansubculture.org Indonesiansubculture. bisa Oke. atau enggak di Instagramnya Indonesian Subculture juga nanti kita arahin tuh soalnya Oh, oke. kita disesuaikan domisili. Oh. Soalnya gue juga nggak ngasal-ngasalan nih terima nih siapa tahu copet ikutan masuk. Oh, maling berarti ikutan. di filter juga nih. Di filter jadi lu Filter ya? ngisi Nggak sembarangan ya? form ada ngisi KTP nanti harus ada tanda tangan ketua chapter regionalnya kita ada di 49 kota. Berapa? 49 kota. 49 kota tuh. Jumlah membernya sekarang udah berapa, Mas? Jumlah anggotanya sekarang kurang lebih. Sekarang gitu sebenarnya sih kalau ngomongin di tato kita tuh nggak ada 10% tukang tato loh di Indonesia. Tuh Wih. database gua
5 tahun lalu itu 7.833. Wah gila sih. Tapi ISC ini yang kedata di gua nih setelah pemutihan masih adalah sekitar 700-an lebih, 725. Itu juga masih belum ada yang di approve gitu. Oke. Soalnya kan kita juga ngelihat portfolionya, terus masing-masing juga kalau ketua chapternya bilang jangan nanti dulu, belum juga kita kasih. Jadi nggak sembarangan ya? Nggak bisa langsung daftar dapat member. Belum, Enggak ya? Dan itu juga jadi membership gampang nih. Nanti kalau lu secara spesifikasi, misalnya lu tukang tato, ada namanya untuk menjadi Indonesian Professional Tattooist, itu kayak lu butuh keanggotaan 1 tahun sampai 2 tahun dulu, nanti ikut coaching klinik, seminar baru kita akuin lu jadi sebagai. gak ngasal bro. Nah, tuh dengerin. Berarti kalau cuma mau nato mau lihat-lihat toket nggak bisa tuh ya. Kalau kan gini buat bacol ya nggak boleh ya. Kalau kita ngomong seriusnya, jadi dia keanggotaan. Nggak bisa men. Oke. Jadi Jadi kalau mau ngaco-ngaco nggak bisa. nah kalau buat join nih ya, kita masih ngomong Indonesia Subculture Bang ya. Ya. Kalau mau join tuh apakah harus bertato? Sebetulnya kalau masalah tato atau enggak, karena banyak juga member gue yang nggak punya tato, tapi dia tukang tato. Oh jadi nggak semua tukang tato tuh Punya, bertato ya? enggak semuanya. Gue ada listing walaupun nggak banyak, dan mereka punya alasan yang emang belum siap atau enggak emang belum dapat permit dari bininya, mungkin udah telat gitu ya. Tahu tato jadi tukang tato tiba-tiba udah married ya, lu nggak tahu deh. Mendingan digaplokin sekampung daripada digaplokin bini atau emak atau apa kan kita nggak tahu. Suami-suami takut istri ya. Ya, mereka punya alasan masing-masing kalau untuk kenapa. Tapi yang jelas kalau untuk di kita nih bukan yang bertato gampang masuk nggak, tapi emang pelaku, emang tukang tato dan tukang piercing. Atau nggak gini deh, lu punya studio, nah studio lu supaya punya di asosiasi itu terdaftar, yaitu boleh punya boleh ikut di kita. Kalau lu sebagai owner studio atau enggak lu sebagai nge-backup apprentice di studio itu lu masih bisa. Kalau tukang tato, tukang piercingnya itu udah pasti bisa. Tapi bukannya kayak Moritz nih punya tato, ya belum loh. Tapi dia bisa sebagai supporting, tapi atas nama di chapternya, itu bukan urusan kita. Kalau kita di pusat emang khusus cuman anak-anak yang si pelaku intinya. Berarti bisa dibilang sebenarnya orang yang punya interest sama tato art itu sebenarnya bisa join lah ya. Bisa. Seniman lah sebenarnya. Benar. Jadi bukan sekedar kan mungkin orang bilang cuma tato doang, tapi tato itu kan sebenarnya seni juga gitu. Ya. Dan itu nggak main-main kan. Nah, kan Bang gini Bang, di Indonesia sendiri kan banyak ya klinik tato. Itu sebenarnya gimana? Banyak apa? Klinik tato lah. Studio tato lah ya. Itu sebenarnya tuh berlisensi nggak sih Bang kayak gitu? Safety-nya. Ya maksudnya itu ada lembaga yang melisensikan nggak sih kayak kalau makanya kita satu-satunya untuk yang ngakuin kita untuk yang bisa satu suara untuk SOP-nya. Jadi gue lebih kayak mengkampanyekan gini, lu jangan mementingkan bisnis di atas kepentingan keselamatan si klien lu gitu. Jadi gimana nih kita nge-build kalau di tato dan piercing itu tetap berkesenian yang aman dan sehat, itu yang tujuannya kita awal. Soalnya ya tetaplah kalau di dulu kan kayak penularan HIV/AIDS lewat jarum suntik, lewat jarum tato, jarum tindik. Betul. Nah untuk kita yang berbisnis ini kan itu jadi kayak kekhawatiran kok masyarakat awam nih mesti gimana ya, makanya kita bentuk wadah ini nih gitu supaya ya dulu gue juga di LSM ya kayak yang lu mau pakau ya pakau aja nih, tapi insulnya lu jangan sharing ya, nih gue bagiin nih. Lu mau nyabu aja nih, kondomnya gue kasih nih gitu. Jadi nah kalau kita udah punya rules, lu nato jangan sebelaga gila lu jauh sini, lu kesono kesini, itu sanksi sosialnya di komunitas itu sangat dibandingkan satpol pp yang mesti ngajar mah nggak bakal tahu. Tukang tato mah diomelin di sini dia kesono. Diomelin di sono dia ke sono. Dibawa. Nah, kalau di komunitas nih, ayo lu lari kemana lu, gue cekek lu pala lu. Karena aku pernah lihat kayak di jembatan penyeberangan aja ada tukang tato Bang. Nah iya. Cuma dikasih di bawah gitu. Iya makanya kita emang betul-betul mengkampanyekan. Soalnya yang udah bisnis serius soal ini kan udah banyak yang ngempanin anak bininya dengan usaha tato. Jadi kalau Indonesia Subculture ini punya peran penting banget bro ya dalam industri tato, studio tato ini ya. Dan bisa dikatakan ini pionir. Pionir ya. Iya kita ya untuk mensertifikasikan. Mensertifikasi para studio tato
yang berizin bahwa nih layak, memang sehat lah lu nato di sini, nggak berpenyakit, nggak gantian jarumnya. Betul. Ya kan, jarumnya jarum baru pasti kan. Gampang, kalian tinggal ngaduin gitu. Tiba-tiba nggak kejangkit apa, tiba-tiba kena even cuma iritasi, keloid sampai ke hepatitis gitu. Aduin aja ke kita. Itu Studio bisa bikin. tuh, bisa Adu diklaim. sini. Tuh denger men, orang aman apa lu? Kita bantuin. Langsung digerebek sama. Kita. Soalnya kalau satu yang rusak nih, semuanya. Oh iya, Iya dong. image di masyarakat ya. Image-nya tuh. Image benar. Mantap. Nah, memang kita ngomong industri tato sekarang di Indonesia nih ya. Kalau di Amerika sendiri kan yang pernah gua baca ya dari hasil studi Amerika, Mewati, Emetuti, Ame siapa lagi? Miami Ing ya. Iya kan? Kayak gitu-gitu kan. Iya. Maeda, LA Ings tuh. di sana kan income dari industri tato tuh lumayan sampai yang gua baca pernah sampai mencapai tuh berapa M lah dolar gitu ya. Iya. Di sana juga ada salah satu studio tato tuh yang income-nya tuh per jamnya tuh sampai 1,9 juta dolar rupiah 1,9 juta rupiah per jam. Oke. Per jam. Kalau di Indonesia gimana bang kondisi industri tatonya? Tergantung di tempat ya, tempatnya ya. Oke. Apalagi kalau kita ngelihat pandemi kayak begini nih. Gua ngelihat ada anak-anak yang aman, ada juga enggak. Ya paling yang enggak aman tuh tempat-tempat wisata karena emang rame income-nya kan? mereka yang biasa mengharapkan dari wisatawan asing tiba-tiba susah. Nah kalau untuk di Jakarta sendiri ini ada satu ketika gua pengen ini nih, pengen tahu nih untuk kesetaraan kan studio ini itu price listnya beda-beda tuh. Iya. Oke. Nah makanya gue sih nggak bisa ngambil keputusan kalau di tato itu mesti satu suara dalam masalah harga gitu. Ada yang udah profesional pun masih hitungannya senti ada, tapi udah profesional banget hitungannya per jam ada. Oh jadi ada senti ada per jam ya? Tapi kita misalnya ngebulitin boleh di naikin tapi dikurangin jangan. Misalnya ayo kita sama-sama nih 1 sentinya kita hitung 5.000 lah gitu. Minimum price-nya 250 lah misalnya. Oh jadi dari teman-teman Indonesia Subkulturnya juga ini ya sama-sama untuk menentukan standar harga lah maksudnya Menyamakan rate-nya. Dan itu kebijakan melalui gua sharing sama si ketua chapelnya dulu gitu. Jadi misalnya lu Jakarta Utara anak-anak lu kebanyakan berapa sih? Segini ya udah. Soalnya kita gini, ya kalau di Jakarta sama di Jogja lu nggak bisa samain lah. Iya. Lu tahu di Jogja, lu pernah di Jogja kan? Iya, pernah. Lu masih ketemu makan goceng layak makan. Segini dulu 200-an bang gua. Oke, misalnya gitu ya. Dulu ya. Iya, ini bicara makan dulu deh gitu. Lu cari goceng di Jakarta makan apaan goceng? Lu tanya. Nah itu jadi ya sama kayak misalnya di Amerika juga pun harganya harus begitu. Tapi lu beli 500 bungkus berapa duit? Iya dong. Emang itu jadi kebijakan kita tuh mesti ngeliat dulu tempatnya. Potensi daerah itu mempengaruhi price-nya. Price-nya. Nah terus kan gue juga baca survei nih bang di sana ya. Sepertiga dari anak-anak usia 18 sampai 35 tahun di Amerika itu bertato. Kalau di Indonesia sendiri kan gue lihat kayak trennya sudah mulai ya. Bahkan kantor-kantor aja bos-bos sudah banyak bertato. Kalau dulu kan masih gimana? Awam lah ya, makanya kita kan lebih kayak dulu tato is not a crime, tato is not good, kita udah capek. Makan gue udah mengkampanyekan itu udah capek. Udah capek lah, bukan tato bukan terminal, udah gitu aja gue. Karena terminal isinya udah banyak banget tuh, mau bajingan, mau kriminalitas kayak gimana, kita udah lengkap. Jadi gini, tetap di Indonesia ini gue ada setiap yang ditato tuh khususnya anak-anak ESC aja punya statement. Jadi gue juga nggak bisa natoin di bawah 17 tahun. Oh, jadi nggak sembarangan. Ada rules-nya? Ada. Kita namanya tato healthy statement. Dia untuk riwayatnya dia punya hemofilia, dia punya hepatitis, dia punya HIV, sampai kayak gitu guys. Jadi emang mesti lu tanda tanganin dulu, jangan sampai lu keluar dari studio lu bilang lu kelawan HIV gitu. Mencegah hal itu ya. Dan itu juga buat guide si tato artisnya nih. Misalnya ketahuan dia punya penyakit, misalnya lu kena diabetes, yang lu ketahuan tuh lukanya lama sembuh. Berarti lu nggak boleh terlalu dalam gitu. Jadi supaya nggak bantu. Iya, jadi namanya tato healthy statement kita kasih. Berarti nggak sembarangan guys. Jadi lu kalau kita tetap dilihat historinya. Iya, jadi kalau mau bikin tato sebenarnya nggak usah takut juga ya sebenarnya ya, karena Indonesia Subculture ini yang menstandarisasi semua, jadi lebih safe, lebih lebih apa ya? Aman lah. Lebih aman lah ya. Aman dan bisa ngeklaim. Iya. Iya kan? Misalnya lu 1
sakit nih gini, lu bisa ngeklaim. Mana ada lu tato kayak gitu, men? Iya kan? Berarti ini banyak bisa dibilang sekarang tuh industri tato di Indonesia tuh lagi lumayan lah ya. Iya, soalnya tetap kalau kita tidak ngejaga kayak gitu, itu berbalik lagi. Soalnya ini udah ngomongin tuh tato tuh bukan milik ISC, bukan milik Uca, itu udah kesemuanya. Jadi jangankan masalah hal standarisasi SOP-nya, kita ngomongin ada yang melenceng aja, itu sanksi sosial buat kita. Wow, kita bully habis-habisan. Wah, gila. Ya kalau kasus sekarang nih ada namanya semi permanen gitu, akal-akalan. Nah itu apa sih Bang, boleh jelasin nggak? Kayaknya gue beberapa kali baca ya di Indonesia Sabtu tuh di postingan itu memang lagi mengedukasi soal itu ya. Jadi kita menjaga gini buat teman-teman yang emang pengen nato tapi belum dapat permission. Oke. Ya, dari parents. Iya, atau dari makanya pacar, dia dari buatlah istri. yang diiming-imingnya katanya bakal hilang. Padahal itu hoax. Oh gitu. Jadi Nggak bakal hilang. Semi permanen nggak bakal hilang. Nggak bakal hilang. Gua kasih tahu. Berarti lu pada bikin kas. Dengerin guys. Jadi buat gua lu, Ya. lu karena mereka prosesnya itu seperti tato. Benar. Yang pigmen itu ya. Iya, walaupun alasannya mereka memakai pigmennya buat sulam lah. Iya. Banyak mama tuh yang pada laporan sulam aja nggak hilang, apalagi di tato. Sedangkan nggak usah jauh spot yang kecil lah. Dulu kan kita sering banget bikin tato-tato di sini. Iya, benar. Ini gue dari SMP. Ini Esther. SMP bukan kita sulam, kenapa yang cuma pakai ini? Ini masih nge-mark, lu masih bisa lihat kan Oh, kasat iya, mata gitu loh. Iya, benar. Jadi jangan bilang lu ngebodoh-bodohin, kasihan adik-adik kita nih yang SMP. Dengerin guys. Ini kenapa gue lawan tuh? Dan dia ngomongin price list juga 100 sampai 250 gitu, 100.000 sampai 2,5. Iya. It's very cheap lah ya. Jadi pokoknya. gila lo, itu pembodohan nggak sih? Benar. Karena dia bilang 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sedangkan Oh ada jangka waktunya. katanya bakal bisa hilang, sedangkan itu anak nih baru buka 1,5 tahun. Udah kayak term asuransi aja. Itu kita udah lagi klimaks banget ngomongin kayak gini. Dan belum lagi gini, mereka berani buka kursus 2 hari ya, 2 hari bayar 5 juta katanya, dan itu katanya langsung bisa. Ada kursusnya. Ada. Padahal tato itu kan seni ya, maksud Nah. orang-orang yang nggak punya talent seni itu nggak bisa loh, Iya, nggak iya, bisa. iya, Gua aja nggak Dan bisa. mereka punya statement nggak perlu bisa gambar, itu bisa. Ini emang Hah? udah cuan. Bisa kayak gitu ngomongnya. Gila itu tuh. Dengerin guys, jangan sampai ketipu, Jangan jangan sampai sampai lo diiming-imingi hal kayak gitu, Nah mendingan itu pembodohan sih buat Jangan. kita. Gua aja lagi ngumpulin korban-korban nih. Mungkin kalau misalnya ada anak pelaku SP, kita bilang tuh singkatannya SP lah ya, semi permanen permanen. gitu. Nah. Sampai ketahuan sama kita betulan. Kita ini udah sangat gerah lah ya. Udah sangat. gerah. Soalnya gerah. dulu kita diemin. Lu punya referensi 2 atau 3 tahun, 4 tahun bisa hilang. Tapi lu baru buka studio aja 6 bulan. Lu Wah, gila sih. Iya. lu gimana sih lu bisa kasih experience Iya. yang ini udah mengada-ngada udah. mereka tahu nggak sih, maksudnya ada kriminal khusus untuk tindak pidana ekonomi gitu. Mereka tahu nggak sih undang-undang perlindungan konsumen gitu loh. Jadi ini lu bahaya, lu jangan belaga gila deh ya. Terus ngomonginnya tato lagi. Iya. Nanti badan hukum itu nggak tahu soal yang mana tato semi, ya semuanya ke tato yang kena. Lu belaga gila lu. Dipukul rata ya. Kita yang perjuangin segala macam yang tadi lu bilang bagus, ancur dengan oknum kayak gitu kan Iya. gila. Lu dari tadi nih ngangkat-ngangkat gua Iya. nih. Tapi lu nggak tahu kan? Nggak tahu di yang belakang ternyata ada pelaku ada seperti itu gitu ada ya. oknum-oknum yang emang Badel. ya kita ngomongin kita nih punya tato gini aja nih, sangkanya dicopet nih udah. Iya. Ini gua sama Nah, Bang ini- Uca dulu dari TK. Ini yang wah, yang nonton tanya, wah sampai permanen nggak bilang. Nggak, makanya guys gini, sebelum kalian bikin tato sebenarnya memang kalian tuh riset dulu. Iya. Kalau perlu, misalkan memang kalian udah pengen bikin tato tapi masih ragu, coba kontak. Mendingan sekalian ada namanya temporary yang Oh, pakai temporary. henna, mendi, Iya. kalau di Aceh tuh inai-inai atau Benar, apa benar. segala macam, udah gitu deh. Yang nggak ada si dia proses seperti memasukkan pigmen dengan bentuk wajah. Iya. Oke. Oh, raja tuh pokoknya memasukkan pigmen ke dalam kulit ya. Iya. Itu kan dia bilang katanya begini, itu di tengah-tengah lapisan epidermis dan dermis. Gua nih belajar anatomi, lapisan itu lapisan apa? Lapisan hayalan, lapisan goib. Fantasy. Sedangkan fantasy. kita tahu ya epidermis ya dermis. Iya. Di tengah-tengah itu lu apa sih? Gitu. Iya, Jadi benar-benar pembodohan sebetulnya, Pak. Pembodohan, dia bilang pakai tinta sulam. Gua nggak salahin juga nih pelaku-pelaku ini karena dia mentornya juga
punya apa namanya kayak dulu di ospek deh. Oke. Lu kelas 3 ngospek anak kelas 1. Nah, anak kelas 1 udah kelas 3 ngospek lagi dan itu lagi udah menjamur karena Oke. ini akal-akalan pesulam oknum ya, bukan semua pesulam jelek ya buat gua, tapi mungkin dia lihat wah nih banyak yang mau nih, satu murah, satu bisa hilang gitu. Apalagi kalau ngomong kenapa sempat tuh ada yang komplain kalian takut kalah masalah finansial, takut kalian sepi ya gitu. Belaga gila sama kita. Maksudnya sampai kayak gitu ngomongnya. Aduh, ini kan kita udah gue sih sebelumnya ada sensi, udah mulai ada sensi. Gue sampai lu bawa temen lu sekampung 2 kampung, lu bawa gua pukulin satu. Udah saking kesel. Karena itu pembodohan, penipuan gitu, ya kan? Iya, udah dibilang penipuan udah sampai ranahnya ke sana. Bisa sebutin nama organisasi nggak bang? Ada nggak nama-nama yang udah blacklist di daftar lu? Kita ada database. Cuman buat gua gini, gua nggak bakal punya kekuatan yang segimananya kalau tanpa ada korban dulu. Oh, lo nggak bisa nge-blow up di sini dulu gue ya? juga nggak boleh menjatuhkan bisnis dia. Oke. Tapi soalnya gini, udah kita bikin forum, ketemu lah itu sama biang-biangnya yang tadinya badung-badung kita jadiin, kita tetap teguh dengan baik. Akhirnya mereka udah menghilangkan namanya semi permanen itu. Jadi permanen tato. Dan mereka mau terlibat karena kenapa? Kalau ngomongin secara personal tuh mereka gini, aku nggak tahu loh mas. Ternyata mereka sendiri nggak tahu. Nggak tahu gitu loh. Ada asosiasinya, ada begininya, biasanya gitu. Karena mereka awam. Ini kebanyakan kayak cici-cici lucu yang emang tadi permainan sulam. Dia coba dan mungkin juga yang ditato-tato itu kalau ngelihat orang tato kayak gua yang mukanya kayak begini pada takut sama mereka tuh lebih ke gitu. Tapi makanya gua nggak ignoring juga. Ayo kita rangkul lagi. Oke. Kita benahin. Lu ini bukan semi permanen. Lu permanen tato ini. Ini nggak boleh. Jadi lu hilangin tuh statement-statement yang gimmick karena persaingannya udah mulai banyak nih menjamur, jadi dibilang udah nih ayo bisa hilang, ayo bisa begini, ayo dapat bonus makan KFC, ayo gitu. Ini udah gak sehat. Iming-imingnya bangke sih. Giveaway. Gue bingung deh, dia 100.000. Kalau ngomongin ya lu boleh lihat di sana juga lagi proses kan. Itu dari needle kan semua kita disposable, semuanya kita sekali pakai buang. Lu modal 100.000 itu lu natonya kayak gimana sih? Itu kalau modal yang sebelum mau nato modal sendiri berapa tuh biaya produksinya sebelum nato nih ya? Dari persiapannya tuh macem-macem lah, itu pasti sekitar 250-an. Oke, itu belum nato ya? Iya belum. Itu baru equipment yang bakal buat mau nato. Apalagi kalau udah pride-nya si artis, ya nggak? Kayak lukisan lah, Picasso cuma bikin kayak begini harganya MM-an, cuma gitu doang. Oh iya. Ya, ini kan udah pride si artis. Kan seni itu emang nggak bisa dinominalkan sebetulnya. Tapi kenapa gue juga suka tato sebenarnya, kalau gue pribadi gue senang body art sebenarnya bang. Karena bagi gue tuh kesulitannya berbeda, antara misalnya di kertas, di kuas dengan di kulit itu kan berbeda gitu. Gitu. Jadi kita lah. Oke. Mantap. Pokoknya kita berantas tim abal-abal ya. Tato yang buat bodohan di Indonesia. Nggak, jadi gini juga buat teman-teman yang mau bikin tato terus tiba-tiba ngeliat kayak di pinggiran jalan. Ini bukan mengecilkan yang di pinggir jalan, cuma maksudnya coba dipertimbangkan keamanannya, kebersihannya. Karena tato itu nggak sembarangan, karena Bang Ucai bilang tadi, mereka tuh sudah bikin sedemikian rupa SOP-nya supaya lebih safe, kalian juga aman gitu, rasanya nyaman juga. Kalian bisa ngeklaim loh. Di mana lo nato ngeklaim? Makanya saya bilang sekarang ini udah gampang. Ada kok undang-undang perlindungan konsumen gitu loh. Jadi kalian sebagai konsumen tuh udah punya dilindungi, ada hukumnya di sana. Nah, kayak ngomongin di pinggir jalan tadi, gue bisa nyebut ada namanya komunitas tato Kota Tua. Dulu banget itu mereka semua di pinggir jalan, berapa lapak kita masuk, kita edukasi sampai mereka udah bisa kita kasih pengertian, sampai mereka bisa nyewa satu gedung untuk kalau ngambil klien tetap dia buka gambarnya itu tetap gelap. Tapi pas lagi prosesnya dibawa. Wah keren sih. Nah, itu udah sampai sebegitu loh kita. Sampai udah ke arah sana ya. Walaupun dulu mah suka dukanya ya, lu belum lahir gua udah nato. Buset nih abang-abangan ini mah. Iya. Yang serius juga banyak. Yang kayak gitu ada tuh ya.
banyak, sangat banyak. Jadi perjalanan ini nggak mudah sebenarnya. Ya sekarang di YC sendiri aja udah 17 tahun kan kita ngelihat masih SMA juga lah, masih angkat lah kalau anak 17 tahun kan kayak gitu. Nah, Bang, tadi kan ngomong soal takut gitu kalau misalkan mau sulap alis tapi sama orang yang pernah tato artis kayak lu takut nih. Kan kita ngomong stigma berarti ya, stigma masyarakat nih ya. Iya. Kalau dulu kan tato kan sejarahnya sebenarnya memang tato itu kan sebenarnya awalnya tuh seperti kayak ritual lah ya. Kalau zaman dulu ya suku Dayak segala macam itu kan ritual tanda sakral gitu ya. Terus juga kadang pemberi tato tuh buat kayak misalkan, gue nih jago berburu, ditato dengan menandakan bahwa gue nih pemburu yang artinya status derajat sosial. Betul. Ya tingkatan apa segala macam. Dan bahkan tato kan juga sebenarnya dari zaman dulu aja gue pernah baca bahwa ada Ozzy the Iceman tuh ditemukan udah tato di mumi Mesir pun di 20 abad 20 tuh ya sebelum Masehi udah ada tato gitu. Tapi kan pergeseran makna nih. Makin kesini tato kan dianggap sebagai kekerasan, terus juga mafia. Di Jepang kan tato Yakuza. Di Indonesia juga sama kan, sampai dulu kan puncaknya Petrus itu penembak misterius, orang bertato tembak gitu kan, zaman Orde Baru dulu. Nah, dari Indonesia Sakutu sendiri tuh mencoba ini nggak sih, Bang, mengedukasi masyarakat juga gitu sih? Ya makanya kita bukan mengedukasi lagi, secara ideologi masing-masing aja tuh gue pengen satuin. Karena ngomongin di tato piercing aja ada 3 agama yang gue lihat gitu. Rules, street, profesional, sama etnik. Ada 3. Ada anak-anak etnik yang lo lihat yang dia lebih mempelajari Mentawai, suku pedalaman Dayak. Mereka tahu misalnya nih bikin simbolis-simbolis apa dengan pemaknaannya. Dan melakukannya juga dengan kayak misalnya ada tebori, ada puking, handpoke gitu, ada hand tapping. Dilakukan dengan tradisional. Maksudnya itu ada yang profesional yang kayak kita ada di sini dengan dia kayak autoclave diadain, ultrasonic dengan semuanya disposable bla bla segala macam gitu-gitu. Itu udah profesional. Kalau yang straight ya walaupun setengahnya menjadi profesional karena mereka juga nggak ignoring siapa sih yang pengen punya studio tapi kan emang mereka nggak punya duit gitu itu belum. Jadi emang itu semuanya proses. Banyak kok teman-teman yang punya studio tadi beranjak dari awal dari jalanan. Nah ini aja mempersamakan dalam satu suara aja tuh untuk menjaga atas nama tato itu masih ada banyak aja ininya. Ya kalau gini, lu tahu apa soal tato? Gue mau tahu budayanya. Lu enak soal bisnis aja. Itu aja masih ada. Ini kayak ngomongin three pedals and two pedals ngerti nggak lo? Jadi jadi itu di luaran kita ngomongin kampanye-kampanye ke masyarakat sih. Tapi lama-lama biar waktulah yang jawab. Soalnya terkadang juga ya lu aja deh kenalin gue ke nyokap bokap lu. Itu aja deh. Hal kecil udah pasti, lu bawa copet kamu ngabutan di mana gitu kan. Tapi kalau udah kenal mah, si Uca kan nggak pernah sini lagi. Gitu kan. Itu sebetulnya sih emang apa sih Indonesia nih ngelihat dari awal penampilan dulu mah. Ya sekarang ini penjahat-penjahat malah berdasi, bukannya bertato nih. Betul. Iya benar. Anjing. Yang berdasi nih tahu-tahu ini bangsat semua. Tapi yang keren deh sih, gue pernah lihat di salah satu nggak tahu postingannya akunnya Bang Uca apa Indonesia Sakultur gitu ya, ngadain bansos ke masyarakat. Oh iya, itu udah pasti. Nah, jadi kalian tuh jangan punya stigma negatif lagi sama orang. Ya tadi Bang Uca bilang penjahat yang sekarang tuh justru nggak bertato. Iya, benar. Ya, bener ya. Ya kalau kita itu udah semua manusia juga harus baik lah. Kalau ngomongin bukan apa sih namanya pencitraan, tapi dari dulu mah jangankan ada bencana, teman sakit aja karena kita ngerasa nggak di klub motor kayak nggak di klub sepeda apa itu udah kewajiban kan kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau misalkan kayak gini deh, lagi lewat tiba-tiba ada orang lagi bertato gitu, orang masih boleh takut tuh wajar nggak sih menurut lu? Iya karena emang awalnya ini oknum enggak sepenjahatnya juga, media juga kayak gitu juga. Oh iya sih. betul, peran ya. Kalau misalnya maling sepeda, maling motor, bukan mukanya dulu, tatonya dulu yang diset. Lu bayangin ini sebetulnya sih emang lu kalau berantem tato lu belain, udah gila lu kan kayak gitu-gitu. Ini bukan masalah apa tapi ya politisasi tubuh buat gue sih. Yang tato tuh dijadikan sesuatu bentuk yang untuk kepentingan
mempredikatkan jadi apa gitu. Ya walaupun mereka ngejudge-nya untuk ya sekarang gini, ada nggak Yakuza pasti yang di badannya polos. Padahal Yakuza banyak badan polos banyak. Yang lu lihat Yakuza pasti oriental, begini, tukang bacok, gangster. Tapi banyak juga loh. Malah mereka justru tutupan tutupan semuanya, malah nggak kelihatan gitu. Tapi ini kalau kita ngelihat kenek gitu yang punya tato kecepet buka baju sampai boy, tato lu nggak belain gitu. Jadi emang udah dibikin, udah capek sih. Jadi teman-teman jangan inilah, kita kalau ada mau lewat itu ada semua orang bertato ya jangan langsung penjahat. Tapi beda loh. Misalnya kayak gue ngantri nih, ngantri makan deh di suatu tempat gitu. Misalnya gue nggak ngelepas lengan panjang ya, ada aja yang ngelak men. Serius, set ngelak, gue bilang, wah goblok nih orang. Tapi giliran gue begini ya, itu sopan-sopan kan orang di belakang gue. Apa? Bang, ngantri bang. Padahal gue lagi masih main handphone misalnya. Padahal gue lagi nggak ngantri. Bang, misi bang, ngantri. Oh enggak, silakan. Gue malah gitu. Giliran gue lagi tampil rapi ya, rapi lengan panjang, set. Ada aja men yang ngelak, set. Gue bilang, bangke emang udah stigma masyarakat udah bad guy gitu. Tato tuh bad guy dan rada males urusan sama orang tato. Bad guy. Padahal belum tentu kan. Ting. Nah kalau kita ngomongin tato sebagai seni bang, kesulitannya tuh susah kan bang? Kan gue juga pernah tato ya, jadi kan di waktu dia di Raja gitu, kan sebenarnya tintanya ngeblok di kulit gitu. Itu kan nggak kelihatan sebenarnya, harus dilap lagi. Nah itu kan gue ya makanya ya as a basic walaupun lu jago gambar gitu, ini kan bicara media gitu. Ya lu gimana caranya media lu tuh bikin desain yang leguk-leguk, medianya belum tentu orang yang jago di kertas jago juga di ini. Karena gini bang, gue punya tato. Belum lagi angle kedalamannya dia. Iya, jadi gue punya teman, dia jago lukis nih. Terus dia bikin tato sendiri bang, pakai gua atau dia ada pakai tinta apa? Hancur bro, dia coba gambarin. Jadi nggak semudah itu ternyata, kata dia, nggak segampang itu. Ya makanya kita sebel banget tuh ada kursus 2 hari katanya langsung bisa itu. Lu masuk di ISC aja tuh nembel 2 tahun aja lu baru keluarin nih gitu loh. Bang, lo sendiri prosesnya gimana untuk bisa nato? Berapa lama proses? Gua kan kalau untuk dulu dari belajar, maksudnya 2001 aja udah nggak nato sama sekali. Gue lebih ke body piercing, maksudnya udah lebih tantangan tuh kayak implantasi, kayak body suspension yang gantung-gantung. Udah kesana. Iya, kalau gue udah lebih ke body modification gitu. Tapi mulai nato tahun? Iya, lu dari 98 aja udah terkenal banget tuh cat tato. Udah tuh ya. Korban lu pertama siapa tuh? Pasti lu butuh kanvas dong. Tapi lu butuh kanvas kan? Pastilah semua. Berapa orang sampai lu bisa dapetin feel bagus? Kalau gue belum sampai ke tahap bagus waktu itu. Oke. Gue belum sampai ke tahap bagus karena enggak semudah kalau misalnya lu cari di Shopee, Tokopedia itu kayaknya terus tato kita banyak. Kalau dulu kan semua bikin. Kita bikin ngakal-ngakalin sampai Tamiya ade lu aja lu colong. Dinamo. Maksudnya belum, dan itu gua memutuskan untuk tidak aja karena emang gua nih bosenan. Oke. Gak bisa kayak kalau di piercing kan mau proses kerja kayak gimana pun paling 5 menit, 10 menit gitu. Di luaran kita sterilisasi dulu bla bla segala macam. Tapi kalau tato ini butuh 1 jam, 2 jam fokus gitu untuk yang ya itu, makanya gue bilang udahlah. Gue meninggalkan tato, lebih fokus ke dunia body piercing. Dari 2001 itu udah mulai keliling-keliling lah. Nah makanya kalau sempat dulu bikin di Lamandau. Lamandau. Jadi korban kanvas lagi bang. Di belakang ada kali sebenarnya gitu. Jangankan dia, gua aja masih kok banyak korbannya, anak-anak juga yang bayang tato udah jago-jago udah. Nggak ada tato bagus lah sebelum ada tato jelek. Iya benar. Lu liatin tukang tato. Ini walaupun gak semuanya ya, tapi tukang tato yang bagus-bagus sekarang lu lihat tatonya di badannya pasti jelek. Iya. Hati jelek. Karena tuh awal karir ya. Iya, awal-awalnya dia. Nah, jadi buat teman-teman yang bilang tato kok mahal sih, tato doang mahal, ya karena itu memang seni bro. Lo beli lukisan aja harga bisa beda-beda kan, karena memang seni gitu, nggak bisa dinilai dengan kalau ukur apa namanya, wah ini kan cuma garis gini doang, nggak bisa gitu. Iya benar. Iya benar ya. Kalau mau murah ya lo brokot. Brokot maksudnya nongkrong. Lo nongkrong dulu,
Terus kan lo paling sama-sama enak dan dia butuh kanvas digambarin. paling lo dibikin mabok, bangun-bangun, kenapa nih bertato rudal gitu? Tuh banyak tuh kalau lihat sakit tato tuh, wah tuh yang aneh-aneh tuh. Iya. Banyak yang aneh-aneh. Ya Parah, maksudnya ya? lu mau maksudnya bikin ikan hiu jadi kecebong ada. Iya, benar. Tapi ya buat kalian pengen tato-tato ya sebetulnya karena ini dipakai seumur hidup, pertanggung jawabannya juga sangat-sangat. Ya think before you ink lah. Lu Think juga, before you ink. ya apalagi lu mesti tato tuh kalau bisa jangan orang lain dulu yang menikmati, lu dulu. Oke. Gitu karena ini lu bawa sampai mati nih. Oke. Gitu loh. Supaya lu nandain juga nih ya kalau lu gimana ya? Soalnya kalau gua ngeliat tuh alasan orang bertato tuh macam-macam juga. Jadi kalau Apa bang coba yang lo tahu biasanya bang? sekarang Paling lucu apa? Kalau biar keren kan udah standar umumnya biar keren. ya, bang gua habis putus, gua pengen sakit, mau yang lebih sakit nggak bikin tato ada. Bang, gue sayang banget nih sama nyokap gue maksudnya realisasikan rasa sayangnya tuh dengan bentuk Foto. bikin foto nyokapnya ada. Ada. Bang, gue ngefans banget nih Iya. sama Marilyn Manson, pokoknya tatonya sama ada gitu loh. Jadi Jadi sakit banget sih enggak sih? Enggak. Temen gue pernah bikin tato buat wajah nyokapnya ya. Iya. Pas gue lihat buka, mana coba lihat tuh. Buka, jadi Nyonya Menir men. Gue bilang anjing nih bukan nyokap lo bangsat. Gue bilang ini Nyonya Suwarti nah itu nih, juga ayam bakar makanya Suwarti. itu juga fungsinya kita. Misalnya ya kalau gue pengen bisnis banget, setiap nanya ke DM kita ya, gue juga punya studio, kenapa gue ngalahin ke studio misalnya kayak gitu. Tapi Mas, aku mau konsul dong. Ayo konsul apa? Mau bikin tato apa? Iya. Saya tuh punya desain kayak begini tuh bagusnya Mas siapa? Gue arahin. Oh bisa kayak gitu dulu ya? Iya, Bisa karena- seperti itu dulu iya, ya? karena gue tahu nih anak-anak gue kebanyakan nih Spesialisnya jago- siapa? ya, Spesialisnya realistis siapa? yang jago old school new school siapa? Tuh BPK dengerin. siapa? Jadi kalau kalian mau bikin tato konsultasi kita DM dulu. kok santai masih enggak kita ini. Lu kita juga tanya tinggalnya di mana? Jawa Tengah, kita rekomendasiin yang di Jawa Tengah. Oke. Gitu. Bang, definisi tato bagus tuh kayak gimana sih? Kalau boleh tahu ya. Buat gua definisi tato bagus itu lu sama aja kayak ngomongin ini nih, apa? Tipe cewek. Oh, selera ya. Selera. Ya. Karena Benar. lu bayangin buat gua lu tato apaan sih gitu, apalagi sekarang udah desain Iya, iya. geometris, ada yang cuman nempel ceplok gitu. Iya. Buat gua menurut gua jelek belum tentu, tapi nggak ada ya, is art buat Iya, gua. benar. Bukan ngomongin jelek Jadi bagus. jangan minder bro. Ya ibarat kata kayak kalau ke Patino Sigit ya bagus, nggak ada yang dibilang wah jelek nggak. Iya, Irwansyah dari Jawa Tengah bagus. Bagus. Iya. Oke, bagus. Udah. Gue makin pede dengan tato gue deh bro. Gue Iya. sudah ledekin ini dulu Iya. gambar naga. Lo kalau tato bebas parkir tau nggak? Yang mana-mana Iya, tapi story man, apalagi lu font, lu meaning style, di sini ada school walaupun ya gue tahu, tapi orang lihat nih apaan sih dia. Tapi kalau anak-anak tato kan wah nih. Nggak, jadi- Ngerti artinya ya? Iya, maksudnya ini swastika atau apa, atau apa. Jadi- ini samalkan atau emang font kan kayak gitu Iya, apa iya. bahasanya tuh kayak Sanskritnya Jawa gitu kan, Iya, kan iya. kayak Nggak, dulu sebenarnya ini naga bang, api. Udah mati, jadi tinggal tengkorak doang. oh gitu, ya. Si anjing. Kalau kita ngomong body piercing itu juga kan kayak di suku Afrika Adik aja. kakak lah. Adik kakak ya? Nggak, maksud gue juga itu kan historinya juga sebenarnya dari zaman moyang dulu juga body piercing Iya, sudah ada. udah ada. Di Afrika aja sampai yang tau nggak bibirnya ini bang kasih mangkok gitu, Iya, sampai gitu. benar. Di Dayak sendiri juga telinganya sampai panjang gitu kan. Benar. Nah jadi itu sebenarnya juga bagian dari seni. Jadi kalian juga jangan cibir Dan lah. ya maksudnya bagian dari ritual juga ada, kayak misalnya suku Aztec gitu kan, suku Aztec dia supaya bisa berkomunikasi dengan Tuhannya dia jadi lidah itu apa? Oh, Ya gitu. maksudnya di mungkin nggak tahu ya, di Bible itu kayak Abraham menghadiahkan anting-anting kepada menantunya. Berarti zaman Nabi aja udah Udah ada gitu tindikan, gitu. iya. Lu bayangin kadang-kadang ada orang hijab datang ke studio, dia mau bikin anting sebelah sini, dia bilang supaya ngurangin lemak muka, itu katanya dokter kulit saya. Apa ada kayak gitu? Konsultasi dulu sebelumnya. Ada misalnya ada yang mau bikin di tragus di sini untuk gimana dia mengurangi nafsu makannya dia gitu. Jadi ada teknik akupuntur yang apa? Body piercing tadi ya bang ya. Kita mungkin mau coba ngedukasi ke teman-teman yang nonton nih ya. Kan gue juga pernah sebelah sini nih. Jadi sebenarnya kalau body piercing itu ada ukuran bang ya. Mau jarum berapa mili ya? Bener nggak sih bang? Gimana? Kalau untuk body piercing nih, Hah?
itu kan sebenarnya jarumnya juga ada ukurannya ya. Mau yang lubangnya seberapa besar gitu. Ada kan ya pilihan gitu ya? Ada. Jadi kalau misalnya starting awal lu pengen panjang, ya supaya kita ngejaga supaya kalau lu bosen nanti nggak kayak nenek-nenek, jadi starting dulu dari 14 gauge naik ke 5 mili, naik ke apa, ada stepnya tuh. Ada, kita juga Nggak lu kalau sembarangan gini, apalagi anak-anak body piercing, kita lebih gini, kalau lu punya seni melukai, kita juga punya solusi untuk menyembuhkan. Oh. Jadi jangan sampai kalau tindik-tindik di mall, emang beda lo tindik tembak paling 25 cuman dari sono ke sono lu buset deh, amit-amit jabung bayi lu nggak tahu tuh bekas siapa. Emang kita tuh iyalah. Iya. Jadi sebenarnya bisa dibilang lebih safe ke klinik ini ya, piercing, studio piercing ya Bang ya? Iya, jadi betulnya udah, cuman kan kalau di sana, maksudnya di kiblat-kiblat kita ya, di selasnya Amerika, Europe, mereka juga tetap dibantu sama pekerja medis gitu untuk yang penanggung jawab gitu. Kalau kita di sini nih emang referensinya tetap kiblatnya di sana, makanya kita nggak berani ngubah metode-metode kita tuh yang melenceng. Kalau lu udah natonya begini, lu nggak boleh nato begini atau begini ya biasanya. Ini jadi udah dibuat sama pendahulu kita. Oke. Itu loh. Rulesnya udah paten lah ya. Udah paten rules. Ada inovasi pun paling cuma sebatas bentuk anting misalnya. Kalau ditato bentuk tinta, misalnya kan orang bang pengennya glow in the dark, nggak boleh karena itu fosfor gitu kan. Kalau yang UV boleh karena tintanya ini udah melalui proses ada FDA-nya gitu kan. Kalau sini BPOM lah gitu. Jadi nggak sembarangan juga tuh. Ini gue UV ada UV dikit. Nah, jadi nggak macam-macam lah. Tekniknya kita emang udah terstruktur. Gitu. Kalau untuk bagian-bagian tubuh yang disarankan nanti disarankan Bang buat piercing ya? Mana aja Bang? Kalau kuping mah udah umum lah ya. Gua aja nih, kalau gua bilang mah nggak ada yang mustahil untuk ditindik selain jantung. Oh, jadi semua bagian sebenarnya bisa ya? Sampai lu lihat, lu boleh searching namanya pierce eye, itu di dalam biji mata aja udah ada yang ditato dan dibikin. Jadi dia selaputnya dicopot, dimasukin something, semi implantasi gitu terus masukin dia. Bahkan sekarang untuk body modification itu gila loh. Udah sampai ngebelah lidah, kita pasang implan ini biar kelihatan. Ya kan sini biar kelihatan kayak kadal ada ininya. Ya misalnya kayak misalnya teman-teman di sini kayak ngeliat kok limbat bisa, itu kita yang ngerjain gitu loh. Maksudnya sekelasnya limbat dengan proses digantung kayak gitu tuh anak-anak body. Oh iya di Bang Uca ada ya? Iya. Dia ini Bang mau body implant di burungnya dia biar kelihatan gede banget tuh. Gede. Biar kelihatan tenteng ya. Ntar nih kalau gue mau nanya lebih ke pengalaman lo selama piercing. Daerah mana yang paling parah pernah lo kerjain di perempuan? Ya semua, kalau kita mah perempuan laki ya kan dari genital aja gitu dah. Gue udah capek udah kayak bidan. Ada yang kerjain? Banyak. Oke, ini serandal melenceng ya? Ini nggak melenceng, gue sih jawabnya juga dengan profesional lah. Karena gue tahu kalau otak lu, otak gua, lu jangan samain otak lu sama otak lu. Gila dia nih. Aduh. Ini serandal melenceng nih. Gak apa. Tapi lo kepikiran gak bang? Wah, misalnya seru ini. Di Meki misalnya, lo piercing Meki men. Gairah laki-laki lu gimana nahan nih? Ya, kita jangan munah ya kan? Ya kan misalnya gimana? Cuman lu gimana cara pengalihan nih? Di Meki cuy. Iya. Gimana lu anjing persing di Meki lagi? Ada ngaceng-ngacengin kan? Kalau dibilang ngaceng enggak sih. Enggak, lu profesional nih. Iya, karena gue mikirnya kayak gini, dia klien. Dan gue juga kayak punya habit, gue setiap kayak megang benda tajam apapun gue udah kayak dingin. Oke. Gue dingin, fokus. Makanya gue kalau megang belati gitu kok gini aja tuh gitu. Udah dingin dah. Apaan sih bang? Apaan sih yang? Terus. Jadi emang lagi pula kan si klien ini juga kebanyakan ditemanin. Udah mempercayakan gitu. Iya, udah ditemanin juga, misalnya sama suaminya atau nggak sama teman dekatnya. Kita untuk praktek-praktek yang di ya maksudnya gue sih nggak ada pikiran untuk cabut, untuk mesum kalau sana ya. Kalau misalnya gue kayak begitu gue dapat duit, gue nyari kamu yang jelas-jelas, reputasi gue juga pasti baik gitu. Nih, tahu nggak kenapa gue nanya kayak gitu? Karena nih connecting relate sama pertanyaan yang di awal. Maksudnya kenapa dia nggak filter anggota-anggotanya? Iya. Oh iya. Kepikiran dong. Kalau nggak difilter, jadi lu mau ngeliat banyak kasus-kasus. Aku persing kasus-kasus pelecehan yang
gue sering ada laporan Ada orang laporan tato yang ya natonya di sini tapi bukanya sampai semua. Dan ini klien juga nih tukang tato dengerin nih, jangan ada kata TTM itu loh, yang tato tukang itulah. Itu juga ada tuh gitu tuh. Ada tuh kayak gitu tuh. Ada. berarti kalau untuk korban-korban pokoknya bisa DM ke lu ya. DM aja. Ngadu aja. Itu maksud gue, pertanyaan gue nge-relate ke situ. Lu keren banget lu. Iya, ada filternya. Lu Makanya kenapa- gue curiga, kok kenapa harus ada filter? Oh, ternyata kalau piercing kalau nggak kuat-kuat iman kan, Ya. wah udah ini aja deh. Tapi ya, Kok gini sih kulit? soalnya gini, kalau lagi. apa kabar lu sebagai yang dokter kandungan? Oh, tiap hari ngeliat Neki ya? Tiap hari. Tiap hari ngeliat Neki cuy. Dan lu ngelihat untuk mempercayakan, apalagi di sini untuk mengerjakan mengerjain genital pierce itu kan cuma sedikit banget gitu. Sekarang kadang ada nanya gitu, ada nggak yang female piercernya gitu? Ya kita nggak ada. Gitu. Seandainya direkomendasikan juga ilmunya belum nyampe ke sana. Oke. Gitu. Soalnya orientasinya orang genital pierce nggak cewek nggak cowok gitu ya. Cowok bisa implan atau Prince Albert, atau cewek yang mau bikin klitoris atau apa di labianya apa itu kan ada meaningnya. Lu jadi itu pengetahuan gitu juga mesti tahu gitu. Orientasinya untuk as a fashion apa emang untuk peningkatan seksualitas apa segala macam gitu udah nggak ada yang datang-datang saya mau tindikin, nggak ada. Itu udah melewati masa konsultasi dulu. Healingnya dan mereka juga mentalnya iya, dan gue juga nanyain misalnya kalau cewek gitu lu terakhir period kapan gitu kan. Jadi karena kita butuh higienitasnya si alat maksudnya area filu tuh untuk jangka segini supaya nggak iritasi ya gitu ya mesti gitu. Bentar deh, gue bingung deh. Fungsinya apa sih di itu? Misalnya di making Macam-macam, makanya tadi gue bilang nih, lu mau piercing yang apa orientasinya? Just a fashion, emang untuk ningkatin seksualitas lu. Bisa ya, Bang? Itu ningkatin seksualitas juga bisa. Ya emang itu awalnya dibuat emang kayak begitu. Tuh pelajaran lagi, edukasi. Kecuali yang udah sampai BDSM ya. Oh, atau iya. enggak, udah yang udah fetishnya lain kayak misalnya dia, lu kalau tadi ngomong split tongue, ini ada juga yang split dick. Hah? Split dick? Split dick. Serius lu? Lu kalau bisa, kalau lu kayak lintah. kalau lu coba buka kayak modern primitif lah, itu kayak Fakir Musafar itu dia basic piercingnya kayak tato kan ada yang etnik, di piercing juga ada yang etnik gitu. Dia mau tindik misalnya ritualnya di Papua sana tuh yang ambil balik dia Taring apa sih? ya, Pakai gading apa sih? itu ya jadi semuanya meaning-meaning. Oh iya, gue pernah juga di ini Papua yang dibuat di beset-beset pakai ini yang kayak buaya. Iya, Ada, bro, jadi scarification kayak gitu-gitu. Oh iya. Menarik juga ya, bro. Tuh lagi-lagi di Arapik kita selalu dapat suatu hal yang baru ya. Iya, benar. Dari setiap konten. Benar. Dan ini gue jujur, gue baru tahu nih dari Bang Uca ya. Meki di piercing dan ternyata banyak hal. Banyak faktor. Jangan mikirnya jorok dulu. Dan tadi Bang Uca juga nggak sembarangan milih orang. Lu jangan sampai nanti nyari clickbait, lu bikin titlenya ceritain Uca tindik di ini supaya lu nyari gua gapok. Ya enggak. Kadang-kadang Kalau kita lebih mengedukasi. Ya, mengedukasi dalam arti gini. Banyak mungkin kita yang main aja gaul belum tentu juga ngerti masalah kayak gini. Iya, ya kan yang nongkrong udah Bang Uca nih, udah nongkrong tiap hari belum tentu juga teredukasi kan, dapat pelajarannya. Apalagi yang orang awam, yang ngelihatnya orang tato udah tai, pasti penjahat. Iya, nah, makanya. Gitu. Kan nyeselin ya. Nah ini balik lagi tadi ke masalah paradigma orang ya. Ternyata Bang Uca, yang contoh Bang Uca aja deh. Dia itu benar-benar profesional bro. Justru dia nggak cabul gitu loh. Iya, enggak. Maksud gua benar. Lu dikit-dikit. Lu jangan tampang ada cewek gua, lu ngomong gua. Kecuali yang ini kali yang baru-baru ya. Lu gerah nih gua. Apa nih? Enggak. Kulit. Lu yang orang nggak bertato baru liat pentil nongol dikit udah kona. Ini Bang Uca sebetulnya ya ini balik lagi ke manusianya sih. Iya makanya Gua nggak ngeliat karena gue bilang aja tuh seandainya pun ada itu oknum, karena dari teman-teman sendiri aja masih gue lagi perhatiin dan gue masih bisa tegur lu gila lu gitu maksudnya. Ada kejadian yang nggak yang lempeng-lempeng aja, makanya ini tugasnya kita, masa gue mesti nyontohin gitu loh. Oh Ucanya aja begitu, gue juga gitu lagi. Tapi enggak, kalau ini keren. Jadi dia bisa mencontoh. Karena dia bisa jadi
ini apa panutan. Iya, benar. Karena kalau misalnya yang anak buahnya ngomong-ngomong, lo aja gitu nggak bisa ngomong gitu. Iya. Karena dia pro. Nah bang, masukan buat mereka yang lagi berniat untuk bikin tato maupun body piercing, apa aja sih yang harus dipersiapkan dari diri mereka masing-masing? Yang jelas duit. Duit, pasti. Tuh, jangan nawar kayak orang taman kuring lo. Iya nggak? Bang, coba piercing nih. lu Gocap deh. konsultasiin dulu karena ini lu bawa mati nih. Iya. Pastiin, tanyain sebawel-bawelnya. Kalau lu bakal ngelihat tukang tato lu profesional atau enggak, dia bakal menjawab segala sesuatunya yang lu tanyain. Oke. Jadi emang yang kan ada juga nih ribet nih nanya mulu nih, walaupun tukang tato nih udah mulai traumatik gitu. Nanya seminggu nggak jadi, atau nggak minta desain atau tempat lain. Ada kayak begitu-gitu tuh. Waduh. Itu banyak tuh, Tapi, banyak tuh. Banyak iya, tuh jadi kayak gitu tuh. yang pertama ya kalian udah cukup lah, karena untuk tato ini pertanggung jawabannya sangat-sangat Iya, gitu. benar. Gua nggak menginvite lu bikin tato. Kalau yang belum punya tato, mendingan lu nggak bisa bikin tato deh. Pertanggung jawaban sebagai yang punya tato tuh berat. Boleh tanyain sama yang udah punya tato. Iya. Dari family lu dulu, lu mesti kayak gimana Betul. ya. Belum lagi kita ke umum dan nggak peduli, tapi lu beranjak dari family dulu deh. Iya benar. Gua satu pengalaman yang emang nyokap gua tatoan, bokap gua tatoan, gua pertama kali bikin tato gua habis dipukulin. Asli nggak? Itu malah dipukulin banyak. Malah dipukulin. Pasti. Bukan lu pikir itu papa enggak. Lu jangan sok ikut-ikutan, lu lagi hips atau apa segala macam, BM lu, terus lu bikin juga tempat-tempat yang lu emang tolong. Ini di ngomongin masalah lu bakal kena penyakit dulu. Kalau udah kena penyakit kan berarti lu udah ngelakuin gitu kan. Iya betul. Ini sebelum itu dulu. Lu think banget, think before you ing gitu. Iya betul. Tuh, Nah. think before you in. Nanti ketemu di studio, gue udah kasih kesempatan, lu mau nanya konsultasi silakan. Lu mau tinggal di mana kecuali lu di Aceh sama Madura, gue nggak bisa tahu karena emang member gue nggak ada di sana. Oke. Jadi kalau yang tempat lain, gue masih bisa rekomendasiin siapa yang terbaik. Tapi konsultasi gratis dong. Gratis, udah cukup lu ya. Karena bukan lu nanti yang gue palak tuh yang gue rekomendasiin. Oke. Itu enggak. Pokoknya nah itu lagi, dan sama emang udah cukup umur dulu lah. Sama ini ya Bang ya, fisik juga perlu ya disiapin ya. Ya lu jangan ada apa pemikiran katanya mabuk dulu supaya Nah itu Bang, gue pernah denger tuh Bang, Itu justru lu kalau lu minum, lu konsumsi something, ini kasihan tukang tatonya. Karena kenapa? Darah lu kayak makin encer, ini tinta susah masuknya. Oh. Iya, jadi bukan lu encer. ngomongin minum dulu terus lu boti dulu atau segala macam itu lu bikin enggak. Ada kok anestesi khusus yang emang untuk ngebantu lu nangin rasa sakit. Kalau nggak sakit, mereka kalau mau sakit nggak sih, karena itu jawaban yang udah paling capek. Betul. Gue pengen ngomong misalnya kalau cewek yang ngomong Betul, gitu atau nggak cowok yang ngomong, kalau cowok yang ngomong sih gue gini, sakitan. Lu ngelihat cewek lu jalan sama cewek lain. Iya. Sama cewek lain gitu. Cowok lain bro. Cara lain. Tapi bener Bang, pertanyaan itu sih yang paling sebel tuh gue gini, kayak gue kan punya tato ya. Sakit gak sih tato? Ya, ide pasti jarum ditusuk. Yang kedua, lu nyesel gak sih? Ya paling kadang-kadang cewek cowok gitu, lu lihat dulu spotnya gitu. Cewek di sini bikin ketawa-ketawa, cowok mah jengkang-jengkang gitu. Iya. Karena Lemaknya juga. iya, tapi ini balik lagi, lu keadaan fit, tidur cukup minimal 7 jam, lu niat, duit lu udah oke, lu kumpulin tenaga, udah itu mindset lu. Karena untuk 15 menit awal tuh emang anjing banget sakitnya Iya, gitu, ya kan? Anjing ini, banget Bang. sakitnya. Nyesel Nggak nggak? sakit banget sih, tapi sakit lah. Nyesel gak sih bikin tato? Itu pertanyaan yang kalau orang nanya ke gue, nyesel gak sih? Gue tuh paling males ya. Iya. Gue kalau udah bikin gini, kalau gue pribadi ya, gak tau teman-teman yang ya, gue emang sudah memikirkan matang gitu, gak sekadar wah buat gaya-gaya, enggak gitu. Karena soalnya kalau lu nanti salah-salah satu, kalau lu natonya harganya tuh 500.000, lu ngapusnya 5 juta. Berarti kalau lu natonya 1 juta, ngapusnya lu udah kayak gitu deh. Ya, apalagi kayak body piercing nggak ada di rollback kagak ada tuh. Ya. Udah tutup lagi nggak? Ya paling bisa dioperasi kecil, cuman kan tetap kalau lu ya. anaknya si strain, the sebelah itu. Ya. Sultan lah ya. Tapi kalau lu yang pengen nato aja lu nahan jajan, nahan clubbing, nahan apa selama 10 bulan baru bikin tato, mendingan lu jangan dagang gila. Ya, jangan. Kalau Jadi lu pikirkan masih minum baik-baik. intisari pakai plastik, ya lu jangan dagang gila. Berarti lu beneran harus pikirkan baik-baik. Ya. Jangan sosok ngelihat begini wah apalagi Iya. dengan iming-iming
Ya lebih baik begini, lu kepoin tuh Instagramnya ISC, kalau ada event-event tato, kompetisi, lu datang aja. Biasanya tuh banyak tuh artis luar kota nggak bawa model. Jadi lu datang dan itu free lagi. Jadi model, cuman lu bedanya lu nggak bisa milih gambar. Karena kenapa? Ya tapi yang namanya buat lomba, masa lu dibikin jelek? Iya dong, gitu aja. Cuman lu nggak bisa milih karena kan disesuaikan si tema-tema kompetisi ini gitu. Oke, Bang, dalam waktu dekat kita ngomongin Indonesia Subculture lagi. Dalam waktu dekat mau ada kegiatan dan event apa, Bang, di Indonesia Tuh Subculture? banyak banget, ada kita kemarin tuh harusnya Juli ulang tahunan tuh, makanya kita jadiin nanti Sweet 17 tuh 17 tahun di Magelang. Tapi di Magelang, karena tuan rumah di Magelang nih. Cuman kalau untuk yang terdekat kita ada namanya Streaming Ink. Streaming Ink tato kompetisi, jadi gue bikin pada di rumah. Oh gitu. Ya karena kan kita masih pandemi gini, protokolnya untuk ada sulit sih ya. Nah sama Tangerang Art Fest juga lagi mulai berjalan. Kita nggak tahu masih tetap di tahun ini atau kita pengen jalan di tahun depan gitu. Ya kepo-kepoin aja lah di Instagramnya Indonesia. Soalnya itu cuman agenda kita coaching klinik, sumbangan lah, bla bla segala macam gini. Komplit ya, informasinya udah komplit banget ya. Komplit banget, apalagi dia itu nggak sih pas lomba tuh tato cover up ada nggak? Kalau Iya pasti. di bawah ya, dari awal ketemu nih. Dipaksa-paksain Jadi lagi gini tato guys, cover. Udah diam. tato. Dia bawah. Woi, dia udah anjing. Mantan. Enggak. Udah. Cuman gue malas banget, gue cover up itu udah hampir 12 kali dari Siti, Vina apa. Jadi ini yang ke-12. Jadi selalu itu mulu. Dia soalnya saking cintanya tuh suka bikin yang udah sok-sok. Tapi badannya dibikin kayak prasasti gitu. Tapi itu tato gue bebas parkir men di mana aja. Karena sobat gue banyak, wih, abang-abangan gue. Nggak, paling nanti abis gua terus gua adu domba deh lu. Gua adu-aduin deh yang enggak tuh. Berarti kan karena betul lagi di kreatif outfit sekarang nih. Iya, betul. Berarti kalau misalkan teman-teman Tempat yang kreatif banget ini kan. kreatif banget. Betul. Ntar kita bisa kasih lihat behind the scene-nya ya. Iya. Maksudnya ada apa aja di sini kita bakal kasih lihat. Iya. Jadi tetap lu dapat visualnya bisa dapat di sini. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, berarti kalau teman-teman mau kesini sekedar untuk nanya-nanya, lu suka kesini nggak, Bang? Maksudnya Kalau nggak di sini paling gua di Kemang. oke. Berarti teman-teman bisa kesini ke Creative Cloud atau ke Kemang juga. Iya. Kemang di mana, Bang? Di depan Amaris Hotel lah. Amaris Hotel. Iya. Oh, berarti kalian kalau misalnya mau konsultasi ke Bang Uca bisa juga. Ya, Gue siap bantuin. Jadi lu mau nanya jodoh lu kapan juga gue kadang-kadang suka. Mbak Dukun juga. Tapi kalau seputar itu lu pengen membutuhkan informasi yang lu nggak salah-salah nantinya. Tapi ingat ya, di sini gue nggak bakal menginvite lu bikin piercing, tato, karena ini semua tanggung jawab ada di diri lu nih. Yang keren juga lu, yang bikin bangga juga lu. Jadi lu kalau bisa lu senengin hati lu dulu baru orang lain. Jadi lu nggak bakal tato lu jelek, bodo amat tuh. Iya. Lu yang bayar, lu yang sakit, apa yang rese sih gitu. Benar. Jadi kayak gitu. Gue bakal bantu kalian lah. Bantu kalian di mana aja. Jadi gue sih udah cukup komplit banget lengkap banget asli. Dan buat kalian yang mau ke Kreo bisa lu arahin nggak? Di mana nih? Boleh. Kita di unit 41 bilang aja tempatnya di Alter Tato kita di sini. Ada coffee shop. Nah, mungkin lu sebelum mau nato juga lu bisa ngopi-ngopi dulu. Sampai lu nanti ketemu momen yang betul-betul oke, gue siap. Oke. Buka dari jam? Kita buka, lu harusnya tanya tutupnya lah. Kita kalau nggak ada tsunami sama kiamat kita nggak tutup. Jadi lu datang aja. Di sini soal operasional ya, mungkin starting kita dari jam 9, atau nggak jam 10. Ya kita tutup ya ngikutin regulasi yang ada dulu nih, mungkin sampai jam 9 atau jam 10 juga. Tapi sih saran gue lo DM dulu janjian. Make appointment jangan main datang aja. Soalnya gue ketemu mak gue aja, gue appointment betulan. SKSD lagi nih. Temennya Bang Uca. So akrab. Ya udah lama banget deh. Ya apalagi momen kayak gini kita baru buka, bukan promo ya. Biasanya kalau studio baru buka tuh ada diskon. Nah, gitu. Ada flash tato. Yang cover up juga gitu. Si bangsat minta cover up mulu. Soalnya dia pelaku tato lama, guys. Jadi tatonya jelek.
Jelek, banyak banget yang jelek-jelek. Asli. Bang sebenarnya mulai buka kapan? Ini mulai buka kapan? Udah. Sebenarnya sih gue Senin kayaknya udah ada training. Ini udah ada pasien nih. Udah. Ini udah ada pasien. Iya. Oke. Sip. Kita bisa kita wawancara juga pasiennya. Ini karena udah ada pasiennya, jadi kita mungkin closing aja kali ya bro ya? Ya, kita closing. Bang Uca, ada yang lo mau sampaikan nggak buat rekan-rekan Arapik, anaknya Raja Speak? Ya, khususnya buat kalian ya, semoga ininya emang jadi konten yang bermanfaat. Amin. Bisa dilihat yang nggak cuma di skip atau apa gitu. Iya. Karena durasi juga kalian nggak bakal lama-lama juga atau apa, capek ya. Nah. Dan buat teman-teman tato, ya tolong ditingkatin lagi. Buat yang pengen tato ya, gua nggak bakal mau ngulang-ulang lah. Pokoknya itu tanggung jawab dari kalian semua. Soalnya kalau udah ngomongin tato nih satu jelek, semuanya jelek. Betul. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin jadi temen dekat gagal masalah tato itu pasti gue banget. Gue nggak mau tato pasti saudara. Brokot tuh. Oke, kalau gitu thank you banget yang udah dengerin Arapik, anak Raja Speak, masih barengan gue Moritz Kansil di sini, barengan rekan gue Aryo Bergas. dan bintang tamu kita. Bocah, saya bermor. Sampai bertemu di puncak kehidupan. Sampai bertemu di puncak kehidupan. Is, Thank you Bang ya. Is you guys. Thank you Bang. Thank you.